Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bab 11. Penolakan nikmat dari Santi. Oh, iya, Mas. Kita mau jadi apa enggak? Tanya Santi memotong ucapanku. Jadi. Ayo, mau berangkat sekarang? Tanyaku sedikit kikuk. Santi mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya sudah, ayo masuk, San, ajakku seraya membukakan pintu mobil untuknya. Setelah Santi masuk ke dalam mobil, dia menatapku dengan tatapan yang tak dapat kuartikan. Aku pun segera masuk ke dalam mobil, kuinjak pedal gas, melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Dia tampak masih berdiri mematung di tempat tadi seraya menatap mobilku yang perlahan menjauhinya. Di dalam mobil tak ada percakapan apapun antara aku dan Santi, kami berdua saling terdiam, seakan hanyut dalam pikiran masing-masing. San, ucapku mencoba mencairkan suasana. Iya, Mas, jawabnya menoleh ke arahku. Maaf untuk yang tadi, itu semua enggak seperti yang kamu lihat, kok, ucapku mencoba menjelaskan kejadian bersama Nia tadi. Santai aja, Mas. Aku juga enggak apa-apa. Wajar kok, kalau seperti itu, ucapnya tersenyum. Wajar. Maksudmu apa? Aku mengernyitkan kening mendengar perkataan Santi. Iya, wajar jika Nia seperti tadi, karena dia masih sangat mengharapkan kamu, agar kalian bisa balikan lagi, Mas. Jadi kamu? Iya, aku tahu, kok, Mas. Nia itu mantan istrimu, kan? Aku menganggukkan kepala, dari mana Santi tahu jika Nia adalah mantan istriku? Nggak usah aneh gitulah, Mas. Kan, waktu kamu nikah, aku dateng, jelasnya seakan mengetahui apa yang aku pikirkan. Aku menaupkan kedua alis, benarkah yang diucapkan Santi tadi? Kamu dateng? Kok aku enggak lihat kamu? Tanyaku penasaran. Ya, enggak bakalan lihatlah, timpalnya sembari tertawa. Tak terasa kami tiba di sebuah restoran, setelah memarkirkan mobil di area parkir. Aku dan Santi turun dari mobil melangkah menuju pintu masuk restoran. Kami memilih duduk di dekat jendela kaca. Setelah beberapa saat memilih makan dan minum di buku menu, aku mengangkat tangan untuk memberi kode pada seorang waiters. Setelah menyantap makanan yang kami pesan, aku menceritakan semua tentang diri ini pada Santi juga kegagalan rumah tanggaku sebelumnya bersama Nia tanpa ada sedikit pun yang kututup-tutupi. Aku ingin sebelum mengungkapkan perasaanku pada Santi, ia harus mengetahui bagaimana tentang aku yang sebenarnya, terlebih dengan statusku yang seorang. Ia mendengarkan semua ceritaku dengan seksama, tanpa menyela ceritaku sedikit pun. San, setelah kamu tahu semuanya, apa kamu masih mau berhubungan denganku? Memangnya ada larangan untuk berteman dengan orang yang sudah berstatus duda ataupun janda, Mas? Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya. Bukan begitu maksudnya, balasku. Mas, jika kamu masih berstatus suami sah dari wanita lain, mungkin aku akan membatasi pertemanan kita. Bahkan bisa jadi, aku enggak akan mau berteman sama kamu. Karena takut menimbulkan fitnah, tutur Santi dengan tegas. Mendengar penuturan Santi, aku hanya tersenyum. Kedua mata kami saling beradu tanpa ada kalimat yang terucap, kutatap sepasang bola mata coklat terang milik gadis yang kini duduk di hadapanku. Maksudku setelah beberapa minggu belakangan ini kita dekat dan aku merasa nyaman. Aku memintamu untuk menjadi kekasih halalku bukan hanya untuk sekedar berteman saja, ungkapku harap-harap cemas seraya membukakan sebuah benda berukuran kecil berbentuk hati yang berwarna merah di atas meja. Hening. Tak ada percakapan antara aku dan Santi untuk beberapa saat. Namun, ia tampak terlihat tenang saat mendengar permintaanku tadi. San, aku minta maaf kalau aku udah lancang ngungkapin ini semua, kalau kamu enggak bisa pun enggak apa-apa. Aku enggak bakalan maksa, kok, imbuhku, sedikit menyesalkan atas pengakuanku tadi. Bodoh, kenapa bisa secepat ini ngungkapin perasaan terhadap Santi, aku merutuki diriku sendiri. Mas, kita udah sama-sama dewasa, aku tahu kamu menginginkan hubungan yang lebih serius untuk kedepannya. Santi menjeda ucapannya membuat dada ini semakin berdebar menunggu kalimat lanjutan yang akan diucapkannya.
Jika kamu mempunyai niat untuk serius denganku, aku enggak akan ngasih kamu jawaban apapun sebelum kamu mengutarakan niat seriusmu itu pada kedua orang tuaku, lanjutnya kemudian. Kamu serius? Tanyaku memastikan ucapannya tadi seakan memberikanku sebuah lampu hijau. Ya, itu pun jika kamu serius, Mas, ujarnya. Aku mengangguk cepat. Aku serius, San, dan kapan aku boleh menemui kedua orang tuamu? Tanyaku bersemangat. Dengan tenang Santi meraih gelasnya dan minum beberapa teguk lalu menyimpan gelasnya kembali di atas meja, kemudian mengambil selembar tisu dan mengusapkan di sudut bibirnya. 1 bulan lagi kedua orang tuaku akan pulang dari luar kota, sahutnya. Baiklah, aku akan menunggu 1 bulan untuk bisa memintamu kepada orang tuamu, semoga kedua orang tuamu bisa merestui niat baikku, amin, ucapku antusias. Tapi, seenggaknya kamu bisa, kan terima cincin ini, San, pintaku. Santi tersenyum tipis mendengar permintaanku ini. Jika kita ditakdirkan berjodoh, suatu saat nanti aku pasti akan memakai cincin pemberianmu itu, jawabnya lembut. Mendengar pernyataan Santi, aku tersenyum. Ada benarnya apa yang ia ucapkan tadi. Santi selalu bersikap dewasa dengan semua ucapan dan sikapnya selama ini. Jadi, kamu menolak cincin ini? Tanyaku. Iya Mas. Maaf, ucapnya. Ya sudah, tak apa. Aku menutup benda berbentuk hati tadi lalu menyimpannya kembali. Aku harus menghargai keputusan Santi saat ini. Bagaimanapun juga aku harus meminta restu kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ya sudah Mas. Kita pulang, yuk, ajak Santi. Tapi aku kangen banget San, ucapku. Kangen? Kangen sama siapa? Sama Nia? Ucap Santi yang sedikit heran sambil mengernyitkan dahinya. Kangen sama kamu dong San. Masa sama Nia? Ucapku agak sedikit ketus. Ya, kali aja Mas kangen sama Nia. Kalau sama aku gak mungkin juga, karena kita kan gak ada hubungan apa-apa, iya kan? Ucap Santi sambil menatap kepadaku. Iya juga sih. Tapi kangen aja. Jawabku sambil agak canggung dan cengengesan. Mas itu kangen apa pengen? Jawab Santi langsung mendobrak kemana arah omonganku. Seketika mukaku langsung memerah, kaget dan malu juga karena maksud aku langsung ketebak oleh Santi. Ya dua-duanya sih. Jawabku terbata-bata karena perasaan malu. Maksudnya gimana sih Mas? Ucap Santi sambil meminum airnya yang terakhir. Kita mampir ke hotel dulu yuk. Aku memberanikan diri karena tanggung sudah kepalang malu. Ngapain Mas? Jawab Santi agak sedikit kaget dengan ajakanku. Ya. Ia melepas kangen, seperti yang dalam video call itu. Ucapku sedikit malu mengingat apa yang dilakukan dalam video call kalau malam-malam bersama Santi. Hah? Enggak Mas. Sudah aku katakan sebelumnya Mas. Aku akan melakukannya langsung nanti jika aku sudah halal, dan itu dengan suamiku. Jawab Santi tegas sambil menatapku. Aku hanya mengangguk dan menunduk mendapati penolakan tegas dari Santi. Hening. Aku kehabisan kata-kata, begitupun Santi. Dalam hati aku sedikit kecewa sih, tapi banyak senangnya karena ternyata Santi bukan perempuan yang segampang itu. Ya sudah Mas. Kita pulang, yuk, ajak Santi, membuyarkan lamunanku. Ya udah, mau balik ke kafe lagi atau ke rumahmu? Tanyaku. Ke rumah aja, Mas. Aku mau istirahat, jawabnya. Setelah mengantar Santi pulang, aku berencana menuju rumah ibu. Tadi di jalan ibu menelponku untuk bisa datang ke rumahnya saat ini. Tak butuh waktu lama untuk tiba di rumah ibu, saat turun dari mobil, aku menyipitkan mata saat melihat sepeda motor metik yang juga terparkir di halaman rumah ibu. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam saat sudah berada di depan rumah ibu. Waalaikumsalam, jawaban dari dalam rumah. Aku segera melangkah masuk menemui ibu, dan meraih telapak tangan serta mencium punggung tangannya dengan takzim. Mas, panggil seseorang, suaranya sudah tidak asing lagi di telinga. Aku menoleh ke arah wanita yang duduk di sofa dan ternyata Nia. Aku tak menyadari keberadaan dirinya. Untuk apa lagi ia datang ke rumah ibu? Mas, panggilnya lagi seraya bangkit berdiri. Mau apa lagi kamu? Tanyaku ketus. Ibu bangkit berdiri mengusap bahuku, Bram, tenang.
Kamu duduk dulu, nak, titah ibu. Aku menuruti apa yang ibu katakan. Begitupun dengan Nia, ia kembali duduk di tempatnya tadi. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, ucapnya lirih lalu melirik ke arah ibu. Ibu yang seakan-akan mengerti dengan apa yang Nia ucapkan, meninggalkan kami berdua di ruang tamu. Mas, panggilku lagi. Iya, jawabku masih ketus. Maaf, jika aku ke sini tanpa memberitahumu terlebih dahulu, karena aku takut kamu melarangku datang. Hanya itu kalimat yang aku ucapkan pada Nia. Apa aku boleh bertanya? Silahkan, ucapku tanpa menoleh ke arahnya. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Bu Santi, Mas? Untuk apa ia bertanya tentang hubunganku dengan Santi? Memangnya kenapa? Tanyaku menatap Nia. Aku hanya ingin tahu. Oh, ada hubungan apa, Mas? Ia mengulang pertanyaannya lagi. Dia calon istriku, jawabku dengan tegas. Aku yakin Nia begitu penasaran tentang hubunganku dengan Santi setelah kejadian tadi sore di parkiran kafe milik Santi. Ia tampak terkejut dengan apa yang aku ucapkan. Matanya sedikit memerah dan berkaca-kaca. Secepat itu kamu melupakan aku, Mas, ucapnya dengan bibir bergetar, padahal aku masih begitu menyayangimu. Aku menyunggingkan bibir mendengar apa yang Nia ucapkan tadi. Sudah cukup, Nia. Aku udah enggak mau kalimat itu keluar dari mulutmu lagi. Apa kamu belum puas setelah apa yang kamu lakukan selama ini? Aku sudah bisa sedikit memaafkanmu dan menerima perbuatanmu kemarin, tapi, maaf aku belum bisa ngelupain rasa sakit atas pengkhianatanmu itu, imbuhku. Aku memalingkan wajahku enggan rasanya untuk melihatnya lagi. Sekarang lebih baik, kamu pulang ke rumahmu, ucapku sembari melangkah pergi meninggalkan dirinya. Mas. Ucap Nia mengejarku. Bersambung.